Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Salvia Nabila Sifa dengan NIM 22050744023 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A angkatan 2022. Nah, kali ini aku akan membahas materi tentang ARP atau Address Resolution Protocol. Apakah ARP itu? Definisi Address Resolution Protocol atau ARP adalah sebuah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengaitkan alamat IP dengan alamat fisik atau MAC (Media Access Control) dari perangkat jaringan. Ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan paket data ke alamat IP tertentu di dalam jaringan lokalnya, perangkat tersebut harus mengetahui alamat MAC dari perangkat tujuan. ARP bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini dengan mencari tahu alamat MAC yang sesuai dengan alamat IP yang dituju. Proses kerja ARP melibatkan pengiriman pesan ARP oleh perangkat pengiriman ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal, yang kemudian perangkat tujuan yang memiliki alamat IP yang cocok akan merespons dengan mengirimkan balasan ARP berisi alamat MAC-nya. Setelah alamat MAC tujuan ditemukan, perangkat pengiriman dapat mengirimkan paket data ke perangkat tujuan dengan menggunakan alamat MAC tersebut. Dengan demikian, ARP memainkan peran penting dalam pengiriman data di jaringan lokal dengan memetakan alamat IP ke alamat fisik yang sesuai. Cara kerja ARP yaitu penggunaan ARP request untuk mencari tahu alamat fisik dari sebuah alamat IP. Yang kedua, respon ARP reply dari perangkat yang memiliki alamat IP yang diminta. Yang ketiga yaitu tabel ARP untuk menyimpan pasangan alamat IP dan alamat fisik yang telah ditentukan. Nah, ini ada gambarnya. Selanjutnya ada struktur pesan ARP Address Resolution Protocol. Struktur protokol ARP terdiri dari beberapa bagian yang membentuk pesan ARP. Berikut adalah struktur umum dari sebuah pesan ARP. 1. File Hardware Type. Ukuran 2 BT menunjukkan tipe teknologi jaringan fisik yang digunakan. Contohnya, internet memiliki nilai 1. Yang kedua ada file protocol type, ukurannya 2 BT, menunjukkan tipe protokol tingkat atas yang digunakan. Misalnya, IPv4 memiliki nilai 0 x 0800. File hardware address length, ukuran 1 BT, menunjukkan panjang dalam BT dari alamat fisik yang digunakan. Misalnya untuk MAC address pada internet adalah 6 BT. Yang keempat ada file protocol address length, ukuran 1 BT, menunjukkan panjang dalam BT dari alamat protokol yang digunakan. Misalnya untuk alamat IPv4 adalah 4 BT. Yang kelima ada file operation, ukurannya 2 BT, menunjukkan jenis operasi baik permintaan request atau balasan reply. Yang keenam ada file sender hardware address, ukuran Helen BT, merupakan alamat fisik MAC address dari pengiriman pesan ARP. Yang ketujuh ada file sender protocol address atau SPA, ukurannya PLAN BT, merupakan alamat protokol, misalnya seperti alamat IP dari pengiriman pesan ARP. Yang kedelapan ada file target hardware address, ukurannya HLNN BT, merupakan alamat fisik MAC address dari tujuan pesan ARP. Yang terakhir ada file target protocol address TPA, ukurannya PLAN BT, merupakan alamat protokol seperti alamat IP dari tujuan pesan ARP. Dengan struktur ini, sebuah pesan ARP dapat digunakan untuk melakukan resolusi alamat address resolution di dalam jaringan. Misalnya seperti sebuah pesan ARP request akan mencantumkan alamat pengiriman dan alamat protokol yang ingin dicari alamat fisiknya. Sementara pesan ARP reply akan berisi informasi yang diminta tersebut. Lalu ada ARP change poisoning. ARP change poisoning juga dikenal sebagai ARP spoofing, adalah serangan keamanan dalam jaringan komputer di mana penyerang mencoba untuk memanipulasi tabel ARP pada perangkat dalam jaringan dengan cara mengirimkan pesan ARP palsu. Tujuan utama dari serangan ini adalah untuk menyesatkan lalu lintas jaringan dengan mengaitkan alamat MAC palsu dengan alamat IP yang valid. Serangan ARP change poisoning dapat digunakan untuk berbagai tujuan jahat, termasuk pencurian data atau sebagai perantara dalam penyerangan man in the middle, gangguan layanan, atau bahkan untuk tujuan penyadapan.
Dalam lingkungan jaringan yang rentan terhadap serangan ini, langkah-langkah keamanan seperti penggunaan protokol ARP spoofing, detection, atau implementasi penggunaan teknologi enkripsi pada lalu lintas jaringan dapat membantu mencegahnya. Untuk menghindari serangan ARP chain poisoning, beberapa langkah pencegahan dapat dilakukan. Yang pertama ada penerapan ARP spoofing detection, yaitu menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mendeteksi pola serangan ARP spoofing dan memberitahu administrator jaringan. Yang kedua ada monitoring dan pemantauan jaringan, yaitu memantau aktivitas jaringan secara teratur untuk mendeteksi perilaku yang mencurigai atau pola serangan yang mungkin. Yang ketiga ada menggunakan protokol keamanan, yaitu implementasi protokol keamanan seperti HTTPS, SSH, atau VPN dapat membantu melindungi data dari pencurian atau memanipulasi oleh penyerang. Yang keempat ada pembatasan akses jaringan, yaitu menggunakan kontrol akses yang ketat untuk membatasi akses jaringan hanya kepada perangkat dan pengguna yang sah. Yang kelima ada pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras, dengan memastikan bahwa perangkat lunak dan perangkat keras dalam jaringan selalu diperbarui dengan versi terbaru dan terkini yang menyertakan perbaikan keamanan. Yang keenam ada pendidikan dan kesadaran pengguna, melakukan pelatihan dan peningkatan kesadaran pengguna tentang ancaman keamanan jaringan termasuk serangan ARP chain poisoning dan bagaimana cara menghindarinya. Selanjutnya ada MAC, Media Access Control Address, yaitu digunakan sebagai identitas Unix setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. Terdiri dari 48 bit hexadesimal. Jika sebuah router memiliki 5 interface, maka router tersebut memiliki 5 MAC address. Untuk virtual interface, misalnya seperti VLAN, FAP, EOIP, dan lain-lain, maka akan menggunakan virtual MAC address. Mengapa kita membutuhkan MAC? Nah, kita membutuhkan MAC karena komunikasi dalam jaringan lokal broadcast domain yang sama sesungguhnya menggunakan MAC address dan bukan IP address. IP address diperlukan jika komunikasi yang melibatkan beda network. Dual type ARP entry atau ARP table dynamic di-create secara otomatis ketika device mengirimkan broadcast request ARP ke jaringan lokal area network dan mempunyai batas umum expired. Yang kedua, static dientrikan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Static ARP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Nah, di sini ada gambarnya, prakteknya. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu ARP Address Resolution Protocol adalah protokol dalam jaringan komputer yang bertanggung jawab untuk menentukan alamat fisik MAC address dari sebuah alamat IP dalam jaringan lokal. Cara kerja ARP melibatkan pengiriman pesan ARP request untuk mencari tahu alamat fisik yang sesuai dengan alamat IP yang diminta, diikuti oleh respon ARP reply dari perangkat yang memiliki alamat IP yang dimaksud. Namun, ARP juga rentan terhadap serangan ARP chain poisoning, di mana penyerangan memanipulasi tabel ARP dengan mengirimkan pesan ARP palsu untuk mengaitkan alamat MAC palsu dengan alamat IP yang valid. Serangan ini dapat menyebabkan pencurian data, serangan man in the middle, dan gangguan layanan. Untuk melindungi jaringan dari serangan ARP chain poisoning, langkah-langkah pencegahan seperti deteksi ARP spoofing, monitoring jaringan, penggunaan protokol keamanan, dan pendidikan pengguna perlu diterapkan secara aktif. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kalian kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.